Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang AAS, Atomic Absorption Spectrophotometer, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis instrumentasi yang diampu oleh Ibu Naimatul Khairah, SSI, MSI. Untuk analisis metode yang saya pilih yang pertama yaitu analisis bahan makanan. Yang kedua yaitu analisis bahan makanan, kadmium dan timbal. Yang ketiga yaitu analisis ikan dan makanan laut, yaitu pencernaan basah. Yang keempat yaitu analisis ikan dan makanan laut atau pengabuan kering. Baik, yang pertama yaitu analisis bahan makanan. Tujuan dari analisis bahan makanan ini untuk penentuan logam bahan makanan. Pada analisis bahan makanan ini, sampel makanan bahan organik harus dihancurkan dengan pengabuan kering atau prosedur oksidasi basah. Sampel kemudian dapat dianalisis untuk unsur-unsur yang diinginkan dengan penyerapan atom. Jika unsur-unsur yang diinginkan hadir dalam konsentrasi rendah seperti CO, Cr, dan Ag, kelasi dan ekstrasi dapat digunakan untuk mengonsentrasikan unsur-unsur. Pada analisis ini, pengambilan sampelnya yaitu ambil 5-10 gram sampel, lalu masukkan ke dalam labu kecil sebanyak 250 ml dengan 10 ml HNO3. Kemudian tambahkan 5 ml H2SO4 dan pencernaan lengkap. Kemudian encerkan di case hingga 100 ml dan analisis. Pada analisisnya yaitu pastikan standar memiliki konsentrasi asam yang sama dengan sampel. Jika kalsium sedang ditentukan, tambahkan lantanum sebanyak 0,5% ke sampel dan standar. Kemudian tentukan elemen yang menarik menggunakan ketentuan yang tercantum di halaman ketentuan standar. Yang selanjutnya yaitu analisis bahan makanan, kadmium dan timbal. Pada tujuan analisis ini yaitu untuk penentuan PB dan CD dalam bahan makanan. Pada analisis ini, penentuan PB dan CD dalam makanan membutuhkan penghancuran awal bahan organik. Nah, ini dapat dicapai dengan menggunakan pengabuan kering atau prosedur detruksi basah. Karena PB dan CD merupakan unsur yang mudah menguap. Bahan makanan pembantu seperti pengabuan pembantu seperti magnesium nitrat atau sulfat harus ditambahkan saat menggunakan prosedur pengabuan kering. Untuk detruksi basah, berbagai prosedur dicampurkan dalam referensi metode ini. Biasanya termasuk detruksi H2SO atau H2O karena CD dan PB hadir dalam konsentrasi rendah dalam produk makanan. Biasanya, mereka perlu dikonsentrasikan sebelum menganalisisnya dengan penyerapan atom. Nah, ini dapat dilakukan dengan kelasi dan ekstraksi ke dalam pelarut organik atau dengan menggunakan kolom penukar ion. Nah, analisis yang selanjutnya yaitu analisis ikan dan makanan laut atau pencernaan basah. Nah, pada tujuan analisis ini yaitu prosedur pencernaan asam dapat digunakan untuk preparasi sampel dari banyaknya elemen dalam jaringan ikan dan makanan laut termasuk K, Na, Zn, Cu, Cr, Cd, Fe, Ni, dan Pb. Nah, pada analisis ini sampel yang ditimbang ditempatkan dalam wadah pencernaan. Asam ditambahkan dan campuran dipanaskan selama beberapa jam. Sampel dicerna dengan HNO3 dan HCl4 atau HNO3 dan H2SO4, tergantung pada teknik dan bejana pemanas yang digunakan. Setelah pencernaan, sampel diencerkan hingga volume tertentu dan dianalisis secara langsung atau dikelat dan diekstraksi ke dalam pelarut organik jika unsur yang diinginkan ada dalam konsentrasi rendah. Nah, pada analisis ini persiapan sampelnya yaitu timbang sekitar 5 gram sampel berat kering,
ke dalam tabung pencernaan. Kemudian tambahkan 5 ml HNO3 dan kemudian ditambahkan 5 ml H2SO4 ke sampel. Kemudian ketika reaksi melambat, tempatkan tabung dalam alat pencernaan blok panas dan panaskan pada suhu rendah 60 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian keluarkan tabung dari blok panas tersebut, biarkan dingin. Tambahkan 10 ml HNO3, kembalikan tabung ke rak pencernaan dan panaskan perlahan hingga menggunakan suhu 120 derajat Celcius. Kemudian naikkan suhu hingga 150 derajat Celcius. Lalu keluarkan tabung ketika sampel menjadi hitam. Biarkan dingin lalu tambahkan 1 ml H2O2. Reaksi yang kuat ini dapat terjadi. Kembalikan tabung ke blok. Ulangi penambahan H2O2 sampai sampel jernih. Kemudian keluarkan tabung dan buat hingga 5 ml dengan air deionisasi. Pada sebagian besar elemen dapat ditentukan secara langsung. Namun, untuk menentukan PB dan CD, ekstraksi pelarut digunakan untuk mengonsentrasikan unsur-unsur tersebut. Ambil 40 ml digas dan buat hingga 100 ml. Kemudian ditambahkan 5 ml ABCD dan 5 ml MIBK. Kocok kuat-kuat selama 5 menit dan tentukan pH dan CD pada fase MIBK. Pada analisis ini, standar harus diperlukan dengan cara yang sama seperti sampel. Penting bahwa standar mengandung jumlah asam yang sama dengan sampel tersebut, terutama H2SO4, karena akan memiliki efek viskositas yang akan menekan kepekaan. Buat larutan stok seperti yang diberikan dalam standar halaman kondisi. Untuk analisis yang selanjutnya yaitu analisis ikan dan makanan laut, menggunakan prosedur pengabuan kering. Pada tujuan analisis ini yaitu untuk penentuan beberapa unsur dalam sampel ikan dan makanan laut antara lain PB, CD, CU, ZN, CR, MN, CO, NA, dan K. Pada analisis ini telah dilaporkan bahwa kelemahan utama pengabuan kering adalah hilangnya logam karena penguapan. Namun jika suhu di tungku peredam dipertahankan pada 450-500 derajat Celcius, kehilangan dari penguapan minimal atau berkurang. Metode pengabuan kering lebih sedikit memakan waktu daripada metode deteksi basah. Ketika kadar PB dan CD terlalu rendah untuk ditentukan secara langsung, ekstraksi pelarut dapat digunakan untuk mengonsentrasikan unsur-unsur tersebut. Pada analisis ini, persiapan sampelnya yaitu timbang 25 gram jaringan basah atau 5 gram berat kering ke dalam wadah. Kemudian sampel kering pada 135 derajat selama 2 jam dan dapatkan berat kering. Kemudian pindahkan ke tungku peredam dingin dan perlahan naikkan suhu ke 450 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius menggunakan abu semalaman. Kemudian keluarkan sampel, dinginkan hingga suhu kamar. Lalu tambahkan 2 ml HNO3 secara hati-hati dan aduk. Uapkan dengan hati-hati sampai kering di atas hot plate hangat. Lalu pindahkan ke furnace yang didinginkan. Kemudian perlahan naikkan suhu ke 450 sampai 500 derajat Celcius dan tahan pada suhu ini selama 1 jam. Kemudian angkat wadah dan dinginkan. Ulangi perlakuan HNO3 jika diperlukan untuk mendapatkan abu yang bersih dan praktis bebas karbon. Kemudian tekan 10 ml HLNI dan larutan abu dengan cara dipanaskan secara hati-hati di atas hot plate.
Lalu pindahkan ke 25 ml labu ukur dan tambahkan HCl bila perlu. Dinginkan dan encerkan hingga bervolume. Pada analisis ini yaitu siapkan standar seperti yang tercantum pada halaman standar kondisi. Jika PB dan CD berada di bawah batas deteksi nyala, mereka dapat dipekatkan dengan menggunakan ekstraksi pelarut. Untuk selanjutnya, jurnal yang saya pilih yaitu The Utilization of Candlenut Cell Active Charcoal as Absorbent of Lead Ion in Used Oil, atau dalam bahasa Indonesianya pemanfaatan arang aktif kulit kemiri sebagai penyerap ion timbal pada oli bekas. Nah, pada tahap pertama pengambilan sampelnya yaitu terdapat persiapan arang aktif. Nah, pada persiapan arang aktif ini cangkang kemiri dikarbonisasi menggunakan tungku selama 2 jam dengan suhu pembakaran 700 derajat Celcius. Arang yang dihasilkan ditimbang untuk mengetahui beratnya. Arang yang dihasilkan dihaluskan menggunakan blender dan diayak dengan ayakan 100 mesh hingga didapatkan arang dalam bentuk tepung, jadi sangat halus sekali. Selanjutnya direndam dengan ZnCl2 sebanyak 10% larutan selama 24 jam. Kemudian disaring menggunakan kertas saring, lalu dimasukkan ke dalam cawan lebur dan dipanaskan kembali dalam tungku selama 2 jam pada suhu 300 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, arang aktif dicuci dengan Aquades sampai pH netral. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Untuk pengambilan sampel selanjutnya pada karakteristik arang aktif ini, pada kadar air, arang aktif tempurung kemiri ditimbang hati-hati sebanyak 1 gram dan diletakkan pada plat yang telah diketahui beratnya. Kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam. Setelah itu didinginkan dalam desikator dan ditimbang, kemudian diulangi sampai diproses berat konstan. Untuk yang selanjutnya yaitu pada konten abu, arang aktif tempurung kemiri ini ditimbang secara hati-hati sebanyak 1 gram dan diletakkan pada piring yang telah diketahui beratnya. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan tungku pada suhu 600 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam sampai menjadi abu. Setelah itu dinginkan dalam desikator dan ditimbang, kemudian diulangi sampai diperoleh berat yang tetap. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel pada pembuatan larutan PB. Larutan baku PB dibuat dengan menimbang 1 gram PB NO32, kemudian larutan dimasukkan ke dalam labu takar 1000 ml, kemudian ditambahkan Aquades sampai tanda batas dan dikocok sampai padatan larut. Selanjutnya pipet larut PB 10 ppm, 0,2 ppm, dan 0,5 ppm, 1, ppm dengan 1,5 ppm, 2,0 ppm, dan 25 ppm dibuat dengan menghilangkan 0,5 m dengan 1,0, 5,5, 2,0, dan 2,5 ml larutan baku 10 ppm ke dalam labu ukur 10 ml, kemudian diencerkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu konsentrasi logam timbal pada variasi waktu kontak. Pada pengambilan sampel ini 20 ml minyak bekas ditambahkan karbon aktif tempurung kemiri masing-masing 3, 6, dan 9 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer dan ditutup dengan kertas aluminium foil.
campuran tersebut kemudian diaduk menggunakan shaker masing-masing 1, 2, dan 3 jam. Kemudian disaring untuk menghasilkan filtrat dan residu. Residu yang diperoleh ditimbang sebanyak 5 ml filtrat yang dihasilkan dari filter dimasukkan ke dalam cawan porselen. Selanjutnya, cawan berisi sampel diletakkan di atas hot plate dan dipanaskan. Kemudian dilanjutkan dengan abu ditungku kurang lebih 450 derajat Celcius sampai abu putih bebas karbon. Abu putih dilarutkan dalam 5 ml HL6N sambil dipanaskan di atas penangas listrik. Kemudian dilarutkan dengan 30 ml HNO3 0,1N dan dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml. Kemudian ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Larutan disaring menggunakan kertas saring ke dalam botol polipropilen. Larutan blanko disimpan dengan penambahan reagen. Kemudian dibaca adsorpsi larutan menggunakan AAS pada panjang gelombang maksimum sekitar 283,3 meter. Nah, pada analisis ini, interpretasi datanya yaitu pada kadar air. Kadar air merupakan salah satu parameter bahan pangan yang paling menentukan karakter dan umur simpanannya. Secara umum, semakin tinggi kadar air suatu bahan, semakin pendek umur simpan suatu bahan makanan. Penentuan kadar air bertujuan untuk mengetahui sifat hidroskopis arang aktif tempurung kemiri tersebut. Kadar air arang aktif tempurung kemiri yang diperoleh sebesar 0,198%. Kadar air yang rendah menunjukkan bahwa kadar air terikat yang terdapat pada arang aktif tempurung kemiri telah menguap selama proses karbonisasi. Selanjutnya yaitu pada konten abu. Kadar abu arang aktif kemiri yang diperoleh pada penelitian tersebut adalah 5,59%. Kadar abu sangat berpengaruh terhadap arang aktif tempurung kemiri yang dihasilkan. Adanya abu yang berlebih dapat menyumbat pori-pori arang aktif sehingga luas permukaannya itu berkurang. Salah satu penyusun abu adalah silika. Untuk yang selanjutnya yaitu arang aktif tempurung kemiri pada logam timbal dalam oli bekas. Nah, berat arang aktif tempurung kemiri yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai adsorben. Ini adalah faktor yang secara signifikan mempengaruhi proses adsorpsi logam timbal. Nah, waktu kontak dengan kemiri arang aktif pada logam timbal oli bekas yaitu bisa dilihat pada gambar. Untuk gambar yang pertama yaitu hubungan antara berat arang aktif terhadap berapa persen timbal yang diserap dalam oli bekas. Untuk gambar yang kedua yaitu waktu kontak atau jam, yaitu menunjukkan waktu kontak ke persen timbal yang diserap dalam oli bekas. Baik, terima kasih. Apabila penjelasan saya kurang atau ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.